Rentetan aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia pada 28 hingga 29 Agustus 2025 mendapat sorotan media internasional. Sejumlah pemberitaan menyoroti tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi demonstrasi pada Kamis 28 Agustus malam. Insiden ini dinilai sebagai pemicu utama kemarahan publik. Berikut 5 headline media asing yang terbit pada 29 Agustus 2025. Al Jazeera memberikan headline protes resume in Indonesia Jakarta after Rexar Drive Kill atau protes kembali terjadi di Jakarta, Indonesia setelah pengemudi transportasi online tewas. Media asal Qatar itu menekankan aksi protes berlanjut setelah kematian Afan Kurniawan. Mereka juga menyoroti tuntutan keadilan, isu ekonomi seperti upah dan pajak, hingga desakan pencabutan tunjangan politisi DPR RI. Associated Press memuat headline tension soar across Indonesia as protests against police erupt in multiple cities, atau ketegangan meningkat di seluruh Indonesia seiring protes terhadap polisi meletus di beberapa kota. EPI menyoroti meluasnya protes dari Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Media ini juga melaporkan respon keras aparat dengan water cannon dan gas air mata, serta penahanan terhadap polisi terkait insiden Rantis Brimob. ABC Australia membuat judul Indonesian Democracy Face Setback After Police Clash with Protesters, atau Demokrasi Indonesia menghadapi kemunduran setelah bentrokan polisi dengan pengunjuk rasa. Media ini mengaitkan bentrokan dengan isu kemunduran demokrasi, menyebutkan korban tewas, penangkapan ratusan orang, hingga kritik internasional terhadap aparat. Media asal Inggris The Independent memuat headline Indonesian protest intensify after 21 years old motorcycle taxi driver run over by police car, atau protes di Indonesia meningkat setelah pengemudi ojek online berusia 21 tahun tertabrak mobil polisi. The Independent menyoroti kemarahan publik terhadap aparat serta tekanan politik yang meningkat pada pemerintahan. Financial Times memberikan headline Indonesian President calls for calm as protest month, atau Presiden Indonesia menyerukan ketenangan di tengah meningkatnya protes. FT menekankan seruan Presiden Prabowo untuk menjaga situasi tetap tenang dan menyinggung dampak sosial terhadap pasar keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan indeks saham. Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena olahraga, bukan pula karena festival budaya, melainkan karena sebuah peristiwa yang mengguncang jalanan negeri ini sejak tanggal 26 Agustus 2025. Inilah salah satu aksi unjuk rasa terpanjang dalam sejarah Indonesia modern. Ribuan orang, siang dan malam, tumpah ruah di jalanan, menyuarakan tuntutan mereka. Suasana kerap berubah mencekam, namun di balik itu tersimpan sebuah cerita besar tentang rakyat, demokrasi, dan suara yang ingin didengar. Seperti sebuah drama yang tayang tanpa jeda, aksi ini dimulai dari sebuah keresahan. Isu kenaikan gaji DPR, perdebatan soal tunjangan dan kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat menjadi pemicu percikan api.
Dari percikan kecil, api itu menjalar cepat, meluas ke berbagai kota besar dan kecil di seluruh penjuru Nusantara. Bayangkan suasana di jalan raya. Ban terbakar, asap mengepul, teriakan massa bersahutan, aparat berbaris menjaga barikade. Kadang terjadi lemparan batu, kadang terdengar letupan gas air mata. Dari kejauhan, situasinya hampir menyerupai adegan film laga. Hanya saja ini nyata, terjadi di tengah masyarakat kita. Yang menarik, meski televisi nasional jarang menayangkannya, media internasional justru ramai membicarakannya. Indonesia mendadak menjadi sorotan global. Media luar negeri menggambarkan bagaimana rakyat di negeri tropis ini berbondong-bondong menyampaikan aspirasinya. Ada yang membandingkan dengan aksi tahun 1998. Ada pula yang menilai ini wujud baru demokrasi rakyat Indonesia. Namun tentu saja setiap negara punya dinamika sendiri. Yang jelas, dunia menonton sementara rakyat masih terus bergerak. Di tengah tegangnya suasana, ada pula momen unik yang viral. Seorang pedagang gorengan tetap berjualan meski diapit massa yang berteriak. Ada juga tukang es teh yang mendadak laris manis. Seolah demo besar ini adalah bazar dadakan. Humor kecil seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia tetap butuh makan, bahkan di tengah situasi mencekam. Tentu demo bukan sekedar keramaian, demo adalah simbol. Dalam bahasa sederhana, demo adalah tuntutan. Sebuah cara rakyat menyampaikan isi hati terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun banyak orang masih salah paham, demo bukan identik dengan kerusuhan. Ia bisa damai, bisa tertib, bila didengar. Namun bila suara diabaikan, sejarah menunjukkan ketegangan bisa meningkat. Indonesia pernah mencatat demo-demo besar. Tahun 1998 misalnya, sejarah mencatat bagaimana aksi mahasiswa mampu mengubah arah bangsa. Kini 2025, kita kembali melihat semangat itu muncul. Pertanyaannya, apakah sejarah akan berulang? Ataukah kali ini bangsa kita menemukan jalan baru untuk berdialog tanpa jatuh dalam konflik? Video ini bukan untuk memprovokasi, bukan pula untuk menyalahkan. Sebaliknya, ini adalah catatan perjalanan bangsa yang sedang kita saksikan bersama. Karena di balik kericuhan ada pesan penting, bahwa rakyat ingin didengar. Bahwa demokrasi bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di jalanan, di ruang publik, bahkan di layar gawai kita. Sejak 26 Agustus hingga kini, detik demi detik terus berjalan. Aksi masih berlangsung, suasana masih memanas. Dunia menonton, rakyat bersuara, dan Indonesia mencatat sejarah baru. Bagaimana akhirnya? Kita belum tahu. Yang jelas, perjalanan ini akan menjadi bab penting dalam kisah demokrasi di negeri ini. Mari kita belajar darinya, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita bersama.